Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Nurlian. NIM-nya 1202194354 dari kelas SIPA 304 ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi dalam Python. Pengertian fungsi adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi Anda dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Jadi, saat kita membuat sebuah program, kita menulis beratus sampai beribu kode. Nah, si fungsi ini untuk mengatasi permasalahan penulisan ulang suatu kode tertentu. Di Python, kita bisa menggunakan sebuah fungsi sehingga membuat kode program bersifat reusable atau hanya didefinisikan sekali saja dan bisa digunakan berulang kali. Di sini ada contoh membuat fungsi di Python. Jadi ada def, contoh fungsi, buka kurung tutup kurung, titik 2, print, ini adalah fungsi, bisa satu print atau seperti ini di bawah. Dan ini def contoh fungsi, ini itu apa? Kita jelaskan di sini. Jadi ini sintaks membuat fungsi. Jadi kata kunci def diikuti oleh printme atau nama fungsi, tanda kurung, tanda titik 2 menandai header kepala fungsi. Dan di sini ada this print a pass string into this function. Itu bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Nah, si str ini adalah parameter atau argumen yang definisikan sebagai input dari luar yang akan diproses dalam tubuh fungsi. Nah, setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan dan juga indentasi untuk menandai blok fungsi. Nah, return bersifat opsional, gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Ini adalah ada penggunaan fungsi. Jadi biasanya seperti print kuliah online seterusnya. Agar lebih efektif, kita akan menggunakan si fungsi. Jadi codingannya seperti ini. Def kuliah online, print kuliah online. Di sini kita tinggal memanggil si fungsi kuliah online ini. Dan ini kuliah online ada 5 dan outputnya juga kuliah online ada 5. Nah, ini ada contoh fungsi selanjutnya. Jadi ada def buah, namanya buah, nama, fungsi untuk memasukkan nama buah sesuai parameter. Misal print nama tambah adalah buah. Nama di sini kita didefinisikan di parameter sini, misalnya apel. Dan outputnya akan keluar apel adalah buah, durian adalah buah, manggis adalah buah, seterusnya. Di sini ada fungsi mengembalikan nilai. Jadi fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Namun kadang kita butuh hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka fungsi harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Di sini ada contohnya. Membuat fungsi dengan parameter def luas persegi panjang, ini untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi isinya ada panjang dan lebar. Di bawahnya variabel luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita di sini untuk menampilkannya print luas persegi panjang. Nah, ini persen %f itu untuk mendeklar agar si tipe datanya itu float. Di luarnya ada float dan luas. Di bawahnya kita memanggil fungsi tersebut. Di sini ada luas persegi panjang, panjangnya 4, lebarnya 6. 4 kali 6 hasilnya 24. Di ini outputnya luas persegi panjang sama dengan 24, ini dengan tipe data float. Selanjutnya ada contoh fungsi mengembalikan nilai yang kedua. Ini yang kita udah jelasin. Yang satunya ini ada def penyembelahan nilai 1 dan nilai 2.
Jadi variabel jumlah sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 return jumlah. Pemanggilan fungsinya print jumlah sama dengan %d. Ini %d itu untuk mendeklar tipe integer, persen penjumlahan 5 dan 5. Jadi nilai 1 ini 5, nilai 2 nya 5, jumlahnya adalah 10 dengan tipe data integer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel global dan lokal. Jadi variabel global ini adalah variabel yang dapat digunakan oleh semua fungsi, dan variabel lokal ini variabel yang hanya bisa digunakan dalam satu fungsi. Contoh seperti ini. Ini kita mendeklar variabel globalnya nama sama dengan Faris, kelas sama dengan SI4304, dan kita membuat def fungsi identitas variabel, dan di bawahnya ada variabel lokal. Jadi kita kalau misalnya membuat variabel di dalam fungsi itu otomatis menjadi variabel lokal. Jadi ini variabelnya nama sama dengan Nurlian, kelas sama dengan SI4201. Dan di sini kita ingin mengakses variabel lokalnya dengan print nama sama dengan %s. %s ini adalah untuk mendeklar tipe datanya string, nama, dan print kelas sama dengan %s dan %kelas. Dan untuk mengakses variabel globalnya, kita menulis print nama sama dengan tipe data string atau print s, nama, print kelas, %s atau %kelas. Dan pemanggilan fungsinya kita di sini untuk memanggil fungsi si identitas, dan outputnya seperti ini. Ini variabel global dan ini variabel lokal. Dan untuk lebih lanjutnya ada contoh kedua. Jadi ini variabel global dengan masih sama, tetapi kita membuat fungsi identitas yang kedua dengan nggak ada variabel lokalnya. Jadi kita juga ingin mengakses variabel global di dalam fungsi ini. Print nama, tipe data string, nama, print kelas tipe data string, kelas, dan kita memanggil fungsi si identitas dan identitas 2. Nah, si identitas 2 ini outputnya nama, identitas 1, Oke. Jadi di contoh ini kita mendeklar variabel global nama sama dengan Faris, kelas sama dengan SI4304, dan kita membuat fungsi identitas. Nah, kalau kita membuat variabel di identitas, maksudnya di fungsi, variabel itu otomatis menjadi variabel lokal. Jadi variabel di dalam identitas ini ada nama sama dengan Nurlian, kelas sama dengan SI4201. Untuk mengakses variabel lokalnya, print nama sama dengan %s, atau ini untuk mendeklar tipe data string, nama, print kelas sama dengan tipe data string, kelas. Dan untuk mengakses variabel globalnya ada print nama sama dengan tipe data string, nama, print kelas sama dengan tipe data string, kelas. Dan ini untuk memanggil si fungsi identitas ini. Outputnya seperti ini. Dengan ini nama Faris kelas SI4304 ini variabel global, dan ini nama Nurlian kelas SI4201 ini variabel lokal. Dan contoh kedua ini agar bisa lebih jelas lagi, jadi ini dengan variabel global yang sama, nama Faris kelas SI4304, identitas yang sama, fungsi identitas yang sama, tetapi kita menambahkan fungsi baru yaitu identitas 2, dan kita tidak memasukkan variabel di dalamnya. Jadi kita hanya memanggil si variabel nama dan kelas di dalam fungsi ini. Hasilnya seperti ini. Jadi si fungsi identitas 2 ini mengambil variabel dari si variabel global ini, Faris, kelasnya SI4304.
Nah, selanjutnya ada lambda. Lambda expression atau ekspresi lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Lambda expression digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Kalau di fungsi biasanya kita menggunakan sintaks def, tetapi pada ekspresi lambda penulisan fungsi adalah seperti ini. Jadi ini lambda. Lambda adalah kata kunci untuk membuat fungsi lambda, args atau argumen parameter, expression atau isi fungsinya. Ini ada contoh lambda. Jadi ini ada contoh variabel contoh sama dengan lambda. Nama ini adalah argumen atau parameter, dan ini expressionnya. Print f untuk memanggil kelas stringnya, kutip nama untuk memanggil argumen online. Jadi kita tinggal tulis contoh kuliah, contoh tugas, contoh game, dan outputnya menjadi kuliah online, tugas online, game online. Mengapa harus pakai lambda? Kita memang tidak harus selalu menggunakan lambda, tapi dalam kasus tertentu lambda lebih baik dibandingkan fungsi biasa. Lambda biasanya dibutuhkan saat kita ingin membuat fungsi dalam satu baris. Biasanya saat menggunakan fungsi seperti filter, map, dan reduce, kita akan membutuhkan lambda. Contohnya seperti di bawah. Ini yang menggunakan map. Jadi ada variabel bilangan, isinya 10, 2, 8, 7, 5 dan seterusnya. Hasil sama dengan map. Lambda x sama dengan x kali 2 bilangan. Jadi hasilnya ini si x ini 10 dikali 2. Print list hasilnya seperti ini, 20. 10 kali 2 20, 2 kali 2 4, 8 kali 2 16 dan seterusnya. Nah, untuk menggunakan filter, jadi ada bilangan yang masih sama, 10, 2, 8, 7, 5, 4, 3, 11, 0, 1. Dan ada hasil, mapnya diganti dengan filter lambda x titik 2 x modulus 2 sama dengan 0, bilangan. Ini untuk mencari bilangan genap di dalam sini variabel ini. Jadi hasilnya ada 10, ada 2, ada 8, 4 dan 0. Oke, hanya itu aja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.